Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan bahan nikmat karunia kepada kita. Di antara nikmat yang besar ialah kita diberikan keistiqomahan untuk menjalankan salat 5 waktu. Yang kalau kita renungi, salat yang kita laksanakan sekarang ini adalah ibadah yang sangat ringan. Kalau kita melihat sejarah disyariatkannya salat 5 waktu ini, ya, bukan main-main. Disyariatkan salat 5 waktu ini langsung dari langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj dari Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa, langsung naik ke Sidratul Muntaha, ya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mensyariatkan salat terkhusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu jumlah yang disyariatkan bukanlah 5 waktu, melainkan 50 waktu. Bayangkan kalau kita sampai sekarang 50 waktu. Ya, bagaimana lagi kita bisa mencari nafkah? Lalu Nabi Muhammad SAW taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengiyakan dengan syariat 50 waktu tersebut. Kemudian tatkala turun, ya, ke bawah, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi, bermain bersama keluarga, kapan kita jalan-jalan? Maka tatkala 50 waktu, ya, sehari penuh itu diisi dengan ibadah sholat, ya, maka wajarlah kata Nabi Musa, kalian tidak akan sanggup. Maka sholat 5 waktu sekarang ini adalah sholat yang sangat ringan. Kita harus bersyukur dengan disyariatkan cuma 5 waktu. Ya, bayangkan kalau 50 waktu maka tidak akan sanggup. Itu diantara nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kemudian para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu pembahasan yang baru. Kita akan masuk ke bab ar-riya. Riya artinya riya. Apa itu riya? Riya secara bahasa adalah fa'al atau fi'al minar rawiyah wahyan bil ain wa bil riya secara ialah asal katanya
ru'yah, ya, yang artinya melihat, baik dengan hati atau melihat dengan mata. Kita ulangi, riya secara bahasa ialah melihat dengan mata atau melihat dengan hati. Itu riya. Jadi kalau orang riya berarti dia ingin dilihat oleh mata dan ingin dilihat oleh hatinya. Dia lakukan. Kemudian secara ialah al-amal saleh lil akhirin. Riya secara istilahnya perbuatan riya, perbuatan amal soleh yang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Au yuhsinu indahu. Perbuatan riya ialah dia beramal soleh dengan cara memperbagus amal soleh tersebut di sisi manusia. Jadi bukan di sisi Allah, tapi dia memperindah amal soleh tersebut tatkala orang itu hadir, ada di sisi kita. Maka riya bisa terjadi itu dengan ucapan. Misalnya yang tadi dia istighfarnya atau membaca Al-Qur'annya dengan suara yang berbisik-bisik. Tatkala datang temannya, dia keraskan sedikit suaranya, supaya temannya melirik. Oh, dia lagi baca Quran. Supaya dipuji, supaya dilihat. Atau dia berzikir yang tadinya dia suaranya berbisik-bisik, ketika lewat di depan rumah temannya atau di rumah siapapun itu, dia besarkan sedikit suaranya. Atau dia baguskan suara azannya. Ya, yang tadi lembek tiba-tiba bagus suara azannya. Supaya didengar, dipuji sama orang. Ya. Maka ini juga riya. Ya. Wabil amal, riya bisa terjadi juga dengan amal perbuatan. Ya. Seumur hidup dia belum pernah bersedekah, namun tatkala ada siapa misalnya tiba-tiba dia bersedekah supaya ingin dilihat. Ya, seumur-umur dia belum pernah sholat di masjid, tapi tiba-tiba ada seseorang, ya, atau ada bapaknya atau ada mertuanya, tiba-tiba dia ke masjid sholat. Dia sholat ke masjid itu bukan serta-merta karena Allah, tapi karena manusia. Atau dia beres-beres rumah misalnya, atau dia beres-beres rumah tersebut pengen dilihat oleh ibunya supaya dikasih jajan misalnya. Atau wabil hay'ah, dengan keadaan, ya. Dengan keadaan dia
sengaja mencari kerja yang indah, mencari kerja yang wah, yang mewah, ya, supaya tujuannya dilihat oleh orang, bukan tujuannya untuk mencari nafkah, untuk menafkahi orang tua. Baik, apa maksudnya dari riya dengan amal soleh? Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kamaratil musalli bituli ruku' was sujud. Biasanya dia ruku paling 1 detik. Allahu Akbar selesai rukunya, ya. Tapi ketika ada orang yang mengagungkan, dia rukunya lama betul, ya, seperti rukunya sholat gerhana. Kita itu Pak, kalau sholat gerhana itu disyariatkan ruku itu lama, harus lama, berapa, sampai 2 menit, 3 menit rukunya itu, ya. Ya, jadi ketika ada orang yang dia kagumi, dia berusaha untuk sujud lama. Supaya apa? Supaya dilihat, Masya Allah, ya, keren juga orang ini, ya. Salat sujudnya atau rukunya lama, ya. Membaca doa apa dia, dipuji dan dia senang, ya. Wa mura'atu bil qaul, riya dengan perbuatan seperti kal jahri bil qiraah, ya, dia keraskan suara bacaan Qur'annya. Jadi kalau orang yang tadarusan pakai, namun tatkala ada siapa misalnya tiba-tiba dia bersedekah supaya ingin dilihat, ya, seumur-umur dia belum pernah sholat di masjid, tapi tiba-tiba ada seseorang, ya, atau ada bapaknya atau ada mertuanya, tiba-tiba dia ke masjid sholat. Dia sholat ke masjid itu bukan serta-merta karena Allah, tapi karena manusia, ya. Atau dia beres-beres rumah misalnya, atau dia beres-beres rumah tersebut pengen dilihat oleh ibunya supaya dikasih jajan misalnya, ya. Atau wabil hay'ah, dengan keadaan, ya, dengan keadaan dia sengaja mencari kerja yang indah, mencari kerja yang wah, yang mewah, ya, supaya tujuannya dilihat oleh orang, bukan tujuannya untuk mencari nafkah, untuk menafkahi orang tua. Baik, apa maksudnya dari riya dengan amal soleh? Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kamaratil musalli bituli ruku' was sujud. Biasanya dia ruku paling 1 detik. Allahu Akbar selesai rukunya, ya. Tapi ketika ada orang yang mengagungkan, dia rukunya lama betul, ya, seperti rukunya sholat gerhana. Kita itu Pak, kalau sholat gerhana itu disyariatkan ruku itu lama, harus lama.
supaya dipuji. Lalu suaranya dibagus-baguskan, didayu-dayukan, ya. Apalagi qiraahnya qiraah mujawad, ya. Pakai nada soba, nada ajam, nada apalagi, nada ya bayati, ya, lain-lain. Kemudian al-mura'atu bil hay'ah. Tadi dia riya dengan keadaan, ya, hay'ah, dengan tampilan. Kaibuqa asari sujud al jabahah, riya. Sengaja dia sholat, dia kuatkan kepala itu, dia tempelkannya kuat sekali ke sajadah. Menginfakkan hartanya ria'an nas, dengan tujuan supaya dilihat manusia, dan dia juga tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Berarti orang yang berbuat riya di dalam ayat ini, dia seolah-olah tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Dia beramal soleh bukan untuk itu, bukan untuk Allah, bukan untuk hari kiamat, tetapi untuk kepuasan dipuji. Maka hati-hati kita cek ketika kita beramal. Syirik kecil, ini yang paling ditakutkan Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik kecil tersebut? Maka kata Rasulullah, qala riya, syirik kecil yang saya takutkan atas umatku nanti adalah riya. Kenapa Rasulullah takut? Takut karena riya ini perbuatan yang tidak nampak. Boleh jadi kita yang hadir di sini, boleh jadi ya sang penceramah, boleh jadi semua di antara kita ini yang kelihatannya biasa saja riya.
idhabu. Ya. Tatkala di hari kiamat orang-orang akan diberikan balasan sesuai dengan kadar yang dia lakukan. Mereka orang yang sholat di akhirat akan diberikan pahala sholat. Orang yang puasa diberikan pahala puasa. Orang yang haji diberikan pahala haji. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada suatu kelompok, pergilah kalian kepada nikmat tersebut. Fama amilta fiha, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan atas nikmat tersebut? Ya, apa kata orang ini? Ya Allah, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, dengan nikmat tersebut saya dulu berperang, berjuang untuk membela agamamu, meninggikan kalimat la ilaha illallah karena Engkau ya Allah. Saya berperang sampai saya mati syahid, sampai saya terbunuh karena Engkau. Masya Allah ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta